Gimana? Suka sama es krimnya? Suka banget sih, tapi tuh kamu ya kerjaannya ngabisin es krim aku. Udah tahu kamu punya es krim sendiri. Loh, tadi es krim aku kamu makan, ya aku harus makan punya kamu lah. Ya kan sama-sama masih ada, makan sendiri-sendiri gitu. Iya, tapi kayak tadi yang punya kamu tuh katanya lebih enak. Masa sih? Ya, jadi kamu mau coba. Lebih enak atau kamu rakus? Kamu yang bilang aku rakus. Rakus. Oh, nantangin dia, nantangin ya. Ayo, Kamu tuh yang ngerti-ngertiin aku ngerti balik ya? Ini, berarti kamu yang rakus ini. Enggak, kamu lebih rakus. Kamu dong. Kamu. Enggak, ya? kamu. Begitu aku bilang kalau aku udah gak butuh kamu lagi, kamu langsung nemuin Mel, Tristan. Gantian ya, aku gantian. Kenapa bilang rakus? Ayo, nyerah nggak? Nyerah nggak bilang rakus? Ayo, nyerah nggak bilang rakus? Ayo. Kamu yang rakus. Loh, mau kemana? Ini bukti kalau kamu udah ingkarin janji kamu ke aku. Dan dengan bukti ini, kamu gak bisa bohong lagi ke aku. Nyerah nggak? Nyerah nggak? Nyerah nggak bilang rakus? Tongkat aku ketinggalan. Yaudah, coba aku cek ya. Aku ikut sama kamu. Nggak ada siapa-siapa. Sorry. Tadi beneran pohonnya tuh kayak gerak-gerak gitu. Ya mungkin kucing kali ya, atau aku lagi paranoid aja. Tapi bener deh, tadi pohonnya gerak-gerak. Loh, itu kayak tongkatnya Maura. Halo? Hai, Mau gangguin ah? Ngapain sih? aku lagi pasang stiker. Iya, gue ingat banget waktu itu Maura nempelin stiker bentuk love di tongkatnya. Apa jangan-jangan Maura ada di sini? Itu tongkat siapa ya? Aku nggak tahu. Ini punya orang paling pasti ketinggalan deh. Ya udah biarin aja di sini. Oh ya, udah lapar belum? Lapar sih. Ya udah, kalau gitu gimana kalau sebelum aku antar kamu pulang, kita makan dulu. Oke, boleh. Boleh? Ya. Ya. Maura kemana ya?
Kamu habis dari mana? Dari tadi aku cariin kamu. Tongkat kamu mana? Hotel mana? Tristan memang gak akan pernah bisa berpaling dari Mel. Karena mereka berdua masih saling mencintai. Oke. Kalau kamu nggak mau cerita sama aku, nggak apa-apa. Sekarang kamu tenangin diri kamu. Pak Regar, ada apa sih Pak? Kok ngotot banget pengen ketemu sama aku di sini? Terus kenapa lagi muka Bapak kayak gitu? Ada masalah? Banyak. Bu Soraya benar-benar mencurigakan ya, Put. I can't stand her anymore. Emangnya Oma kenapa? Pak, apa perlu kita bicara di luar aja, jangan di sini? No need, Put. Kita bicara right here, right now. Saya udah gak sabaran banget nih. Put, tau gak? Masa tadi saya mau dikasih uang 30 juta sama Bu Soraya. Asalkan saya bisa mencegah Vito ataupun Mel untuk menemui Bu Soraya. Benar-benar mencurigakan. Kalau emang Bu Soraya gak salah kan, kenapa dia harus bayar saya uang sebesar itu? Pak Regar bener sih. Kalau Oma nggak salah, harusnya Oma nggak perlu takut kayak gitu. Exactly. Saya bilang sama Bu Soraya, biarpun saya dikasih 100 juta, Bu, belum tentu saya mau melakukan hal itu. Dipikir Bu Soraya saya bisa disogok apa? No way. Jadi dokter udah di perjalanan untuk visit rutin suami saya kan, Dok? Iya, saya tunggu ya, Dok. Makasih. Bu, Pangeran? Putri? Kamu sendiri? Putri mana? kebetulan tadi kita barengan, Bu, cuman kita pisah. Sebenarnya, Bu, saya kesini karena saya mau nanya sesuatu sama Ibu. Soal apa? Saya barusan aja ketemu sama Pak Jojo. Dan saya nanya, apa alasannya Om Jojo tuh mencurigai Oma atas kecelakaan Om Raymond dan juga kematian Tante Lisa. Tapi pada intinya, Om Jojo jelasin kalau Om Jojo nggak mau bilang apa-apa ke saya dan dia nggak mau melanjutkan penyelidikan dia karena Ibu Nawang yang nyuruh dia untuk berhenti. Iya. Memang ibu yang minta Om Jojo untuk berhenti menyelidiki kecelakaan itu. Dan ibu juga minta dia untuk berhenti ngomongin ini sama orang lain. Iya. Tapi kenapa, Bu? Bukannya kalau penyelidikan ini berlanjut, kita bisa tahu sebenarnya siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi berita ini nggak simpang siur seperti ini lagi, Bu. Nggak ada tuduh-menuduh. Kalau ibu minta Om Jojo menyelidiki kasus ini lagi, apa kamu siap? Kalau ternyata oma kamu itu terlibat dalam masalah ini. Kalau memang kamu belum siap, lebih baik kamu jangan pernah minta kasus ini diselidiki lagi. Kamu sabar, tunggu sampai Om bangun, Om sadar. Nanti kebenarannya juga akan terungkap dengan sendirinya. Mel sampai ketemu sama kamu. Kalau Mel lihat kamu, Mel pasti marah.
Put. Putri? Ada apa ini? Kok nggak bilang-bilang kalau mau kesini? Put, I think this is not a good idea. Ayo kita keluar aja yuk. Oma, kenapa Oma minta Pak Regar untuk mencegah Vito ataupun Mel untuk menemui Oma? Bahkan Oma rela untuk bayar mahal Pak Regar untuk ngelakuin itu. Bahkan Oma kelihatan kayak orang yang gelisah. Sebenarnya apa sih Oma yang buat Oma ketakutan? Aduh, I do not expect Putri akan nemuin Bu Soraya kayak gini setelah dia dengar cerita saya. Kayaknya Putri udah emosi banget nih. Dasar tukang ngadu. Benar dugaan saya selama ini kalau Pak Regar mengikuti saya kemana-mana karena dia memata-matai saya untuk Putri. Oma nggak mau aja terus-menerus diganggu dan dituduh untuk hal yang Oma tidak pernah lakukan sama sekali. Oma itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kecelakaan yang menimpa mama kamu dan juga Pak Raymond. Oma lelah terus-menerus dituduh untuk hal yang Oma sama sekali tidak tahu apa-apa soal ini. Kalau Oma emang nggak tahu apa-apa, atau Oma emang nggak ada hubungannya dengan kematian Mama atau kecelakaan Bapak, pencemaran nama baik atau tindakan yang kurang menyenangkan. Tapi daripada melakukan itu semua, Oma terus saja menghindar. Seolah-olah emang Oma itu orang yang bersalah. Oma bisa saja laporkan kakak kamu ke polisi. Tapi Oma menghargai kamu, Putri. Kamu itu kan calon istri dari cucu Oma. Calon istri dari cucu Oma. Bukannya dari awal Oma selalu melarang hubungan aku sama Pangeran. Oma nggak pernah merestui hubungan kita berdua karena aku punya sakit kista. Dan aku sulit punya anak, Oma. Kayaknya saya salah ngomong. Sekarang Putri jadi membahas masalah itu lagi. Saya harus jelasin apa ke Putri biar dia percaya kalau saya benar-benar nggak bersalah.